Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Widianingrum, NIM 21000290050. Saya dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai surveillance kesehatan masyarakat. Adapun table of content atau bahasan yang akan kita paparkan pada presentasi kali ini, yang pertama, koordinasi jejaring kerja dan kemitraan surveillance, pelaporan surveillance, contoh formulir rutin, dan yang terakhir adalah evaluasi sistem surveillance kesehatan masyarakat. Yang pertama mengenai koordinasi jejaring kerja dan kemitraan surveillance. Kita tahu bahwa koordinasi dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan diarahkan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan memaksimalkan pengelolaan data atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Koordinasi dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan dilakukan oleh seluruh unit surveillance kesehatan maupun antar unit di instansi pemerintah, serta pihak tertentu yang memiliki peran yang relevan dengan kegiatan surveillance. Jadi yang kita ketahui bahwa di dalam unit surveillance kesehatan itu ada orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan intervensi. Apabila menerapkan koordinasi di dalam kegiatan tersebut, maka dapat mewujudkan intervensi yang berhasil dan berdaya guna. Karena orang-orang di dalamnya itu sinergi dan juga bahu-membahu untuk menghasilkan intervensi yang berdaya guna. Selanjutnya adalah jejaring kerja. Jejaring kerja surveillance adalah suatu mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggara surveillance kesehatan, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggara program kesehatan, meliputi tata hubungan surveillance kesehatan antar wilayah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Jejaring kerja surveillance kesehatan bertujuan untuk menguatkan kapasitas surveillance, tersedianya data dan informasi yang komprehensif, meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kejadian penyakit dan faktor resiko dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan. Selanjutnya adalah penyelenggaraan jejaring kerja surveillance, itu biasanya dapat dilakukan dengan penyelenggara fasilitas layanan kesehatan, dapat juga dilakukan dengan kabupaten, provinsi, dan pusat, ataupun dilakukan dengan pusat penelitian dan kajian, dilakukan dengan bilateral, regional, dan juga dapat internasional. Jejaring kerja dilakukan oleh unit-unit tersebut baik pada kondisi normal maupun sedang terjadi KLB atau wabah. Hal ini disesuaikan dengan cakupan wilayahnya. Apabila kita hanya perlu kepada penyelenggara Fasiankes, ya kita hanya kepada penyelenggara Fasiankes saja. Tetapi kalau kita hanya kebutuhan penelitian, mungkin kita dapat melakukan dengan pusat penelitian dan kajian. Tetapi kalau ini berefek kepada internasional, kita dapat melakukan kinerja jejaring ini secara bilateral, regional, dan internasional. Selanjutnya adalah kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan pengembangan secara timbal balik, digunakan untuk melaksanakan program kesehatan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Istilah sederhananya adalah kemitraan itu adalah sebuah kerjasama yang dilakukan, misalnya kita sebagai tenaga kesehatan dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah yang hendak kita berikan intervensi. Misalnya di wilayah tersebut tinggi sekali kasus hipertensi, maka kita bermitra dulu dengan kepala desanya, karena biasanya masyarakat itu jauh lebih percaya kepada kepala desa, sehingga apabila kita sudah bekerja sama dengan kepala desa, otomatis kita juga akan lebih mudah memberikan informasi kepada masyarakat, dan masyarakat percaya bahwa informasi yang kita berikan itu bermanfaat bagi mereka. Adapun 3 tahap dalam mengembangkan kemitraan, yaitu kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri, kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintahan, dan yang terakhir adalah membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program dan lintas sektor. Yang ketiga adalah mengenai lintas program dan lintas sektor. Apabila kita ingin menyelesaikan permasalahan kesehatan, kita tidak hanya lihat dari sudut pandang kesehatan saja, tetapi misalnya kita melihat dari misalnya ada masalah kesehatan mengenai stunting, kita juga bisa melihat dari sisi sosialnya. Apakah keluarga tersebut kekurangan penyediaan pangannya seperti apa? Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah kesehatan stunting, tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi dari sisi sosial juga diperlukan untuk menghasilkan sebuah program yang tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan.
Di sini ada konsep koordinasi jejaring kerja dan kemitraan. Surveillance kesehatan dapat digambarkan dalam, bagian berikut, yaitu di sini kalau jejaring surveillance itu, kalau misalnya kita sedang di pusat, itu ada jejaring surveillance kesehatan di unit-unit utama di Kemenkes. Kalau kita sedang di, dinas kabupaten kota, ada jejaring surveillance unit-unit kerja di Dinkes kabupaten kota. Kemudian kalau koordinasi, kita dapat melihat, di sini ada koordinasi, dari UPT Dinkes provinsi ke UPT Kemenkes. Kemudian kalau kemitraan di sini misalnya pusat informasi, data dan informasi ini kekurangan informasi dapat bekerja sama dengan Puslitbang yang memiliki cakupan informasi yang lebih, dari pusat data informasi tersebut. Selanjutnya adalah pelaporan surveillance. Kita mengetahui bahwa, data pelaporan itu ada berbagai macam karena kita tahu bahwa, pelaporan surveillance itu dapat berupa jam, hari, kemudian minggu, bulan, bahkan tahunan. Di sini ada contohnya ada KDRS atau, kewaspadaan dini rumah sakit, laporan kasus terkait potensial wabah, yang dilaksanakan oleh rumah sakit dilaporkan dengan tenggat waktu 1 kali 24 jam. Kemudian ada data W1, yaitu laporan wabah yang ada di wilayah puskesmas dilaporkan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam, misalnya berjenjang dari puskesmas, kemudian ke Dinkes kabupaten, Dinkes provinsi, dan menuju pusat, yaitu Kemenkes. Selanjutnya adalah W2, yaitu laporan kasus terkait potensial wabah, tetapi dilakukan saat mingguan. LB1, data angka kesakitan, dan dilakukan dalam jangka waktu bulanan. STP, data terkait PM dan PTM atau penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan oleh puskesmas dan rumah sakit dalam jangka waktu bulanan. Kemudian PWS, KLB, laporan data KLB dalam jangka waktu bulanan. Dari beberapa tipe data di atas, kita ketahui bahwa dalam melaporkan masalah kesehatan dapat berupa jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun, tergantung masalah kesehatan yang dihadapi. Di sini ada contoh alur pencatatan dan pelaporan yang saya ambil dari Juknis Pelaksanaan Surveillance Penyakit Tidak Menular. Di sini ada pelaporan berjenjang dari Posbindu, FKTP, ke Dinkes kabupaten, kota, ke Dinkes provinsi, sampai ke Kemenkes. Apabila ada pelaporan, harus ada timbal balik atau umpan balik yang diberikan dari atasan, dari pihak pusat kepada, bawah. Sehingga mereka itu jika mendapatkan umpan balik itu mengerti apa, masukan atau saran yang diberikan dari pemerintah pusat kepada bawah-bawahannya, jajaran bawahannya. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data di sini adalah langkah awal ketika hendak mengumpulkan sebuah data. Data harus lengkap dan sesuai dengan masalah yang sedang terjadi, agar saat melaporkan tidak ada data yang rusak. Jadi kita harus mendapatkan data yang benar-benar lengkap, dan sumber data ini dapat berupa data pasif ataupun data aktif. Kalau data pasif itu sudah ada datanya, kita dapat mendapatkan data tersebut dari puskesmas, rumah sakit, atau lembaga kesehatan lainnya seperti klinik, klinik bersalin misalnya, klinik umum. Kemudian kalau data aktif biasanya langsung di masyarakat dan mendapatkan rekomendasi dari masyarakat. Contohnya misalnya kita hendak mewawancarai ibu dari anak yang stunting. Nah, ibu ini dapat merekomendasikan narasumber lain yang memiliki permasalahan yang sama, sehingga kita langsung mendapatkan data itu dari masyarakat langsung. Kemudian ada bentuk penyelenggaraan surveillance kesehatan masyarakat. Yang pertama ada surveillance berbasis indikator, contohnya adalah kunjungan ibu hamil, kunjungan neonates, dan cakupan imunisasi. Kita tahu bahwa surveillance berbasis indikator ini adalah hasil penyelenggaraan untuk memperoleh gambaran penyakit seperti situasi dan tren penyakit, kemudian perbandingan dengan periode tertentu ataupun perbandingan antar wilayah. Nah, kalau misalnya surveillance berbasis kejadian itu adalah dilakukan untuk, menangkap masalah kesehatan yang tidak tertangkap oleh surveillance berbasis indikator. Contohnya adalah KLB PD3I, yaitu yang terintegrasi, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, contohnya seperti campak, begitu. Selanjutnya adalah contoh formulir rutin. Di sini saya memberikan 3 contoh formulir. Yang pertama, formulir surveillance harian infeksi rumah sakit, formulir untuk laboratorium, misalnya surveillance faktor resiko PTM atau penyakit tidak menular dari laboratorium. Dan yang terakhir adalah formulir rekap faktor resiko penyakit tidak menular. Dan di dalam formulir ini sudah cantumkan juga apa saja yang perlu diukur, faktor resiko yang ada, bahkan sampai kepada golongan umur pasien, serta rujukan puskesmas.
Selanjutnya adalah evaluasi sistem surveillance. Kita mengetahui bahwa pengertian dari surveillance dan tujuan evaluasi, yang pertama adalah pengertian surveillance dahulu, yaitu rangkaian kegiatan yang terus-menerus, sistematis, dan tepat waktu mengenai masalah kesehatan yang di dalamnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis dan interpretasi data, diseminasi atau penyebaran informasi, dan melakukan rekomendasi kepada siapa? Kepada pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur hasil dari surveillance kesehatan yang telah dilaksanakan dalam periode waktu tertentu yang sudah ditentukan. Lalu, tujuan dari adanya evaluasi ini adalah untuk menilai suatu pencapaian program. Apabila program itu berhasil, kita dapat terus melakukan program tersebut. Tetapi jika ada kegagalan, kita dapat memperbaiki program atau bahkan mengganti program yang lebih efektif dan efisien lagi bagi masyarakat. Selanjutnya adalah komponen sistem surveillance. Yang pertama adalah pengumpulan data. Kita tahu bahwa pengumpulan data itu misalnya kita ketahui dulu sumbernya dari mana. Apakah data ini pasif atau aktif? Kalau misalnya pasif berarti kita dapat dari puskesmas, rumah sakit. Tetapi kalau aktif berarti kita terjun langsung di masyarakat, melakukan pencarian data langsung di lapangan. Dan kemudian juga kita bisa mendapatkan dari pengukuran, dari wawancara, kemudian dari pengamatan, dan juga dibantu dengan instrumen, misalnya seperti kuesioner. Kemudian kalau pengolahan data, itu ada 3 tahap, yaitu tahap editing, coding, dan tabulating. Nah, kalau editing itu adalah memanipulasi data sehingga data tersebut jauh lebih baik. Nah, manipulasi di sini jangan diartikan sebagai sebuah hal yang negatif, tetapi memanipulasi di sini adalah kita memperbaiki. Contohnya memperbaiki tata letak, penulisan, agar data yang ingin diolah itu jauh lebih mudah untuk dipahami. Kemudian kalau pada tahap coding atau memberi kode, itu adalah pemberian kode jawaban yang sangat penting sehingga memudahkan saat diolah di komputer. Misalnya kalau kita memberikan kode-kode angka-angka, kita dapat lebih mudah untuk mengolahnya di dalam sistem komputer. Kemudian kalau tabulating yaitu memasukkan data dan angka di tabel sehingga kita lebih mudah untuk mengkategorikan masing-masing data tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data. Penyajian data di sini ada 3, berbentuk teks, berbentuk tabel, dan juga berbentuk grafik. Kalau berbentuk teks itu biasanya lebih kepada narasi. Kemudian kalau berbentuk tabel itu ada tabel 2x2. Kemudian kalau berbentuk grafik itu misalnya ada grafik lingkaran, grafik garis, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis dan interpretasi data. Contohnya adalah analisis deskriptif, yaitu kita menggambarkan atau mendeskripsikan nilai-nilai suatu variabel data. Hal ini berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Dan interpretasi data adalah critical point atau poin dari hasil analisis kita, sehingga lebih mudah untuk ditarik kesimpulannya. Kemudian kalau penyebaran informasi, kita harus mengetahui informasi apa yang harus kita sebarluaskan. Kemudian kita menggunakan media apa, atau kita secara lisan, atau menggunakan poster, atau menggunakan ceramah. Kemudian metodenya bagaimana? Apakah dengan sosial media, atau orasi, atau seperti yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi di sini atas informasi yang sudah dibentuk itu, yang sudah dibuat, harus tepat sasaran dan efektif serta efisien bagi masyarakat sehingga kita dapat melihat hasilnya di kemudian hari. Di sini ada langkah-langkah evaluasi surveillance. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan surveillance yang telah dilaksanakan, kemudian menguraikan sistem surveillance yang akan dievaluasi, memaparkan mengenai manfaat dari adanya evaluasi ini. Kemudian selanjutnya komponen sistem dinilai berdasarkan atribut sistem. Kemudian kita juga dapat melihat dan menilai sumber yang digunakan dalam kegiatan surveillance. Dan yang terakhir adalah kita membuat kesimpulan dan saran atas evaluasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah atribut sistem surveillance. Yang pertama ada simplicity atau kesederhanaan.
Artinya di sini adalah sistem surveillance itu sangat mudah untuk digunakan dan tidak perlu waktu untuk lama mempelajarinya. Sehingga walaupun sistem ini sederhana, kalau dia dapat mencakup tujuan yang kita inginkan, maka itu sudah dapat mencakup tujuan yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua adalah flexibility atau keluasan. Sistem surveillance yang luas dapat menyesuaikan kondisi pelaksanaan kesehatan. Misalnya pun kalau ada perubahan itu tidak sampai adanya peningkatan waktu ataupun biaya yang sangat signifikan. Kemudian yang ketiga adalah acceptability atau dapat diterima menunjukkan bahwa sistem dapat diterima dan mudah dipahami oleh sasaran. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan datanya itu secara sukarela kepada tenaga kesehatan. Kemudian ada predictive value positif atau nilai prediksi positif, yaitu nilai yang sangat penting karena menggambarkan sensitivitas dan spesifitas kasus. Sensitivitas di sini adalah kemampuan suatu tes untuk menyatakan positif orang-orang yang sakit, dan spesifitas adalah kemampuan suatu tes untuk menyatakan negatif orang-orang yang sakit. Kemudian yang kelima adalah sensitivity, adalah kemampuan sistem tersebut dalam mendeteksi adanya KLB atau wabah ataupun masalah kesehatan yang lain yang ada di masyarakat. Kemudian ada representatif atau keterwakilan, yaitu sistem ini dapat menggambarkan kondisi kejadian penyakit yang dialami. Misalnya, pada suatu populasi, kita mengambil sampel. Nah, sampel itu harus bisa menggambarkan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah timeliness atau tepat waktu, menilai cepat dan lambatnya kegiatan. eh, Semakin cepat kegiatan itu dilaksanakan, semakin cepat juga kita melakukan evaluasi dan monitoring seberapa efektifkah program ini dilaksanakan, sehingga apabila ada kegagalan kita segera memperbaiki uh, ataupun mengganti, dan apabila ada keberhasilan maka kita dapat meneruskan program ini. Yang selanjutnya adalah indikator kinerja surveillance. Yang pertama adalah terus-menerus, sistematis, dan tepat waktu. Yang pertama adalah terus-menerus. Kita mengetahui bahwa kegiatan surveillance itu harus dilaksanakan secara terus-menerus. Misalnya, kayak kejadian COVID kemarin, itu dari tahun 2019 hingga sekarang, itu tetap ada laporan-laporan mengenai angka kematian, angka kesakitan, dan juga kecacatan akibat COVID, sehingga data itu terus terupdate. Kemudian sistematis, biasanya data itu masuk ke dalam sistem yang sudah ada sistemnya, sehingga dia bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tepat waktu. Apabila data tersebut dikumpulkan secara tepat waktu, maka dapat meminimalisir data yang tidak lengkap, sehingga kita lebih cepat untuk mengevaluasi atau mengecek ulang apakah data ada yang tidak lengkap atau lengkap. Kalau misalnya ada data yang tidak lengkap, maka kita dapat segera mengkonfirmasi kepada sasaran mengenai data yang tidak lengkap tersebut. Jadi diusahakan data tetap dilakukan secara tepat waktu agar meminimalisir resiko adanya data yang tidak lengkap. Apabila ketiga hal tersebut dipenuhi, maka indikator kinerja surveillance dapat tercapai, sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Ada 4 jurnal, kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan. Kemudian saya juga mengambil web dari Kemenkes mengenai petunjuk teknis surveillance penyakit tidak menular dan juga contoh formulir surveillance tidak menular. Itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat, terutama bagi saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.